DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 Senin pagi. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Rulyono didampingi Michael Edi Haryanto dan diikuti seluruh anggota Dewan dari lintas fraksi. Turut hadir Bupati Banyuwangi, Ibu Festiandani, Wakil Bupati, Sugira, Sekretaris Daerah, Haji Mujiola beserta jajaran, Kepala SKPD dan Camat. Dalam nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, Bupati Ipuk Festiandani menyampaikan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun 2012 hingga tahun 2023. Banyuwangi juga dinilai mampu mengendalikan inflasi dengan baik sehingga ditetapkan sebagai kabupaten dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID terbaik se-Jawa dan Bali 4 tahun berturut-turut. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen masyarakat Banyuwangi, eksekutif dan legislatif. Maka dari itu, eksekutif berkomitmen akan terus meningkatkan akuntabilitas guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya, secara garis besar, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, pendapatan daerah pada tahun 2023 terrealisasi sebesar 3,37 triliun atau 102,15% dari target anggaran sebesar 3,30 triliun. Pendapatan daerah tahun 2023 tersebut berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD yang terrealisasi sebesar 567,76 miliar atau 98,48% dari target anggaran sebesar 576,55 miliar. Pajak daerah terrealisasi sebesar 282,35 miliar rupiah dari target anggaran sebesar 244,49 miliar rupiah atau sebesar 115,48%. Retribusi daerah terrealisasi sebesar 47,59 miliar rupiah dari target anggaran sebesar 78,71 miliar rupiah atau sebesar 60,47%. Pendapatan daerah juga bersumber dari transfer pemerintah pusat atau dana perlimbangan yang terrealisasi sebesar 2,14 triliun atau 98,98% dari anggaran sebesar 2,16 triliun dan transfer pemerintah pusat lainnya terrealisasi sebesar 282,72 miliar atau 103,30%. Sedangkan transfer dari pemerintah provinsi terrealisasi sebesar 331,60 miliar dari anggaran sebesar 231,51 miliar atau 143,23%. Dan lain-lain pendapatan yang sah terrealisasi sebesar 52,68 miliar dari target anggaran sebesar 59,84 miliar atau 88,03%. Dalam rapat paripurna, Bupati Ipuk Festiandani juga menjelaskan belanja dan transfer daerah tahun 2023. Belanja daerah terrealisasi sebesar 3,62 triliun dari anggaran sebesar 3,75 triliun atau terrealisasi sebesar 96,50%. Belanja daerah ini pos-posnya meliputi belanja operasi sebesar 2,34 triliun, belanja modal terrealisasi sebesar 843,58 miliar. Untuk belanja tidak terduga selama tahun 2023 terrealisasi sebesar 9,45 miliar dari anggaran sejumlah 19,11 miliar atau sebesar 49,46%. Sehingga per 31 Desember 2023 terjadi defisit sebesar 242,70 miliar yang merupakan hasil dari realisasi pendapatan daerah dikurangi dengan realisasi belanja dan transfer daerah. Bupati Ipuk juga menyampaikan rincian pos pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 287,71 miliar. Demikian pula dengan pengeluaran pembiayaan realisasi sebesar 7,74 miliar dari anggaran sebesar 10,400 miliar atau 100%. Dengan demikian jumlah pembiayaan neto sebesar 279,96 miliar sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa untuk tahun anggaran 2023 sebesar 37,27 miliar yang merupakan hasil penjumlahan defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Usai penyampaian nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023,
Bupati Banyuwangi, rapat paripurna DPRD dinyatakan selesai dan ditutup. Langkah Pemkab ke depannya gimana? Ya kita berharap WTP ini bisa kita terus pertahankan karena ini bagian dari kinerja dari pemerintah daerah dan juga dari teman-teman yang ada di legislatif, eksekutif dan legislatif. Jadi WTP ini bukan hanya pemerintah daerah tapi juga eksekutif dan legislatif. Dan ini semuanya sudah sesuai prosedur, sudah diaudit oleh BPK perwakilan Jawa Timur, ya, sehingga ini memang benar-benar laporan yang di audit, dan kita juga walaupun WTP kita juga ada catatannya, tidak mungkin 100% kita sempurna, tapi catatannya tidak sampai ke kesampaian terlaut gitu ya. Dan ini juga masih kita selesaikan, ada PR-PR di masa lampau yang menjadi catatan BPK bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, ya. Kasus-kasus di masa lampau. Berkaitan hal lain. Handoko Kusumo, CTV Banyuwangi.